Di Milan, ada warna merah dan hitam. Dan ada nomor 3. Nomor yang dipensiunkan, disisihkan hanya untuk satu nama. Paolo Maldini. Dia bukan hanya seorang bek, dia adalah Il Capitano, manifestasi dari loyalitas, keanggunan, dan dominasi selama seperempat abad. Dalam dunia sepak bola modern yang serba cepat dan penuh pergantian, Maldini adalah jangkar, seorang pria yang memegang satu bendera, menghadapi 5 generasi pemain, dan memenangkan hampir segalanya. Inilah kisah tentang pria yang mendefinisikan apa artinya menjadi bek yang sempurna. Paolo Maldini lahir di Milan. Darahnya sudah biru merah sejak awal, mengikuti jejak ayahnya, Cesare Maldini, legenda Milan tahun 60-an. Debutnya datang pada usia yang sangat muda, 16 tahun 208 hari, pada Januari 1985. Seorang anak laki-laki dengan rambut panjang dan postur atletis, yang bermain di posisi bek kiri, posisi yang ia klaim sebagai miliknya selama 2 dekade. Dalam waktu singkat, ia beradaptasi dengan kecepatan Serie A. Yang membedakannya sejak hari pertama adalah kecerdasan posisional, ia jarang melakukan tackle karena ia selalu berada di tempat yang tepat. Ia adalah seorang gentleman yang defensif, sebuah janji akan keagungan yang akan segera datang. Kedatangan Arrigo Sacchi mengubah AC Milan dan sejarah sepak bola. Maldini, bersama Franco Baresi, Alessandro Costa Curta, dan Mauro Tassotti, membentuk kuartet pertahanan terhebat yang pernah ada. Mereka adalah Gli Immortali, yang abadi. Di era ini, Milan menjuarai 2 Piala Eropa berturut-turut pada 89 dan 90. Di bawah Fabio Capello, dominasi berlanjut. Kemenangan 4-0 atas Barcelona asuhan Cruyff di final Liga Champions 1994, sebuah masterpiece taktis, di mana Maldini bermain sebagai bek tengah, menggantikan Baresi yang absen. Ia menahan Romario dan Stoichkov, 2 striker paling mematikan saat itu, tanpa celah. Di usia 25 tahun, Maldini telah memenangkan 3 Piala Eropa. Di balik gemerlap kesuksesan klub, ada kisah kesetiaan lain yang membawa kepahitan, tim nasional Italia. Maldini mendedikasikan 14 tahun karirnya untuk Azzurri. Sayangnya, takdir selalu menjauhkan trofi darinya. Final Piala Dunia 1994, kalah adu penalti dari Brasil. Euro 2000, kalah dramatis dari Prancis di menit akhir. Maldini pensiun dari tim nasional pada tahun 2002 tanpa satupun trofi internasional, sebuah ironi bagi pemain dengan koleksi trofi klub terbanyak. Namun, ia tidak pernah menyesal. Komitmennya adalah mutlak, dan rasa sakit itu hanya menambah kedalaman karakter seorang Maldini. Setelah Baresi pensiun, ban kapten beralih ke lengan Maldini. Ia memimpin generasi baru Milan di bawah Carlo Ancelotti. Pada saat pemain lain mulai menurun, Maldini justru bertransformasi. Ia bergeser permanen ke bek tengah, memanfaatkan pengalaman dan positioning yang tak tertandingi untuk mengatasi hilangnya kecepatan. Pada 2003, Maldini mengangkat trofi Liga Champions lagi, 14 tahun setelah yang pertama. Menariknya, ayahnya, Cesare, juga pernah mengangkat trofi Eropa 40 tahun sebelumnya, sebuah rekor unik ayah dan anak yang menjadi kapten pemenang. Maldini membuktikan, usia hanyalah angka ketika integritas tak pernah pudar. Lalu datanglah Istanbul, 2005. Maldini mencetak gol tercepat di final Liga Champions, Milan unggul 3-0. Namun, Liverpool melakukan comeback yang mustahil. Kekalahan adu penalti itu adalah salah satu malam tergelap dalam sejarah Milan. Rasa sakitnya tak terbayangkan. Tetapi Capitano tidak menyerah. 2 tahun kemudian, kesempatan penebusan datang di Athena, melawan lawan yang sama. Final Liga Champions 2007. Malam itu, Milan menang 2-1. Di usia 38 tahun, Maldini mengangkat trofi Liga Champions kelimanya, sebuah akhir yang manis dan layak bagi seorang veteran yang menolak membiarkan Istanbul menjadi warisan terakhirnya. Pada Mei 2009, Paolo Maldini memainkan pertandingan terakhirnya setelah 25 musim, 902 penampilan, dan 26 trofi bersama satu-satunya klub yang ia cintai, AC Milan.
Ia pensiun, meninggalkan nomor 3 yang kini disimpan, menunggu salah satu putranya, Christian atau Daniel, untuk mewarisinya. Maldini adalah standar emas bagi setiap bek, elegan, kuat, setia, dan profesional. Ia adalah bukti bahwa di era komersial, One Club Man masih mungkin ada. Ia pergi bukan sebagai bintang, ia pergi sebagai fondasi. Namanya tidak hanya tertulis dalam sejarah AC Milan, tetapi dalam sejarah keanggunan sejati dalam sepak bola. Tidak ada dan tidak akan pernah ada lagi yang seperti Paolo Maldini.